Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal hayatud dunya lahu wa la'ib wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat duhur Masjid Darul Ilmi PTIK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesehatan jasmani maupun rohani kita. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang babul harsi wa tuilil amal, bab tentang rakus kepada dunia dan panjang angan-angannya terhadap dunia, atau bahasa kita itu gemerungsung. Insyaallah ini adalah pembahasan yang terakhir. Pada kesempatan yang lalu sudah kita jelaskan bahwa orang yang penuh dengan rakus terhadap dunia, angan-angannya terlalu tinggi terhadap dunia, sekarang punya satu mobil, besok kepingin mobil yang lain lagi, dan seterusnya tidak akan puas. Sehingga kalau kita tidak kuat-kuat untuk mengikatnya, maka kita justru akan terperdaya oleh dunia itu sendiri. Ujung-ujungnya kita akan diberikan siksa oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah berupa kemalasan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala dan seterusnya. Qala haddatsana Muhammad bin Fadl bi isnadihi 'anil Hasan al-Basri anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi ayuridu kullukum ayyadkhulal jannata qalu na'am ja'alana Allahu ta'ala fida'aka ya Rasulullah qala qassiru al-amal wastahyu minallahi haqqal haya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian semuanya ingin masuk kepada surganya Allah Ta'ala? Ditanya demikian, pasti jawabannya adalah seluruh sahabatnya akan menjawab qalu na'am. Ya tentu saja wahai Rasul, kita juga kepingin masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, kalau engkau ingin masuk surga, qassiru al-amal wastahyu minallahi haqqal haya. Pendekkanlah angan-anganmu terhadap dunia dan malulah engkau kepada Allah semalu-malunya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kulluna nastahi minallahi ta'ala. Kami semuanya ini sudah malu kepada Allah Ta'ala.
qala laisa dzalika bil haya'i walakinnal haya'a minallahi ta'ala an tadhkuru al maqabira wal bila. Demikian itu tidak termasuk malu kepada Allah Ta'ala. Yang dimaksud malu adalah engkau senantiasa mengingat maqabir, mengingat bahwa engkau semuanya itu akan masuk ke dalam kubur. Wa tahfadhu al-jawfa wa ma wa'a, dan engkau menjaga perutmu dan apa-apa yang ada di dalam perutmu. Wa ra'sa wa ma hawa, dan yang ada di kepalamu, menjaga kepalamu dan apa-apa yang ada di dalam kepalanya. Jadi ini bahasa kiasan yang sangat dalam sekali. Yang pertama, kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, kata Rasulullah, mutus angan-angan terhadap dunia. Artinya saat ini kita dimampukan oleh Allah dengan kehidupan dunia yang begitu, maka harus kita terima, tidak boleh gerutu. Yang itulah yang disebut dengan qanaah, menerima dengan lapang dada apa yang Allah takdirkan kepada kita semuanya. Kemudian kita disuruh oleh Rasulullah untuk senantiasa mengingat mati. Kalau orang dulu, kiai-kiai kita dulu, itu caranya unik. Ada yang mengingat mati itu sudah menyiapkan kain kafannya dulu. Ya, kain kafannya sudah disiapkan dulu. Seperti Imam Al-Ghazali, kain kafannya sudah disiapkan, sehingga ketika mau berbuat sesuatu yang mengingkari Allah, maksiat kepada Allah, maka ingat kain kafannya bahwa sebentar lagi aku akan mati. Dan banyak-banyak cara yang lain untuk mengingat kuburan. Ada yang kemudian tiap hari ziarah kubur. Lah kemudian supaya kita tetap ingat mati, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, setiap kita melewati kuburan, maka adab kita adalah memberikan salam kepada ahli kubur. Tidak cukup dengan itu, kita juga harus mendoakan mereka. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, dan seterusnya. Itu adalah tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, untuk kepada ahli kubur. Wa tahfadhu al-jawfa ma wa'a, karena pada hakikatnya sumber dari maksiat itu kalau kita runtut adalah sumber dari perut. Perut tidak pernah puas, maka ujung-ujungnya adalah maksiat. Nah, coba kalau kita renungkan, kalau kita berpuasa terus menerus, maka pikiran-pikiran yang untuk maksiat kepada Allah akan hilang, ingatan kepada dunia akan hilang. Ada seorang kiai khos, kiai yang khusus, yang sudah pada makomnya, itu tiap hari berpuasa hajat terus. Nah, ketika berpuasa itu ya hilang angan-angan terhadap dunianya. Yang saat itu yang bisa dimakan hanya beberapa butir nasi, ya itu yang dimakan ketika berbuka puasa.
Karena kalau perut kita kenyang terus, maka akan menimbulkan maksiat kepada Allah Ta'ala. Warra'sa wa ma hawa, dan kita disuruh oleh Rasulullah menjaga pikiran kita dan apa-apa yang ada dalam kepala kita. Nah, ketika kita melihat sesuatu, maka masuk ke dalam otak untuk berangan-angan begini. Lah ini ternyata disuruh oleh Rasulullah kita jaga supaya kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Wa may yashtahi karamatal akhirah ya ta'zinatat dunya. Barang siapa yang kepingin kemuliaan hidup di akhirat, dia wajib meninggalkan gemerlapnya dunia. Fahunalika yastahi al-abdu minallahi ta'ala haqqal haya. Demikian itulah seorang hamba malu kepada Allah Ta'ala semalu-malunya. Wabiha yusibu wilayatallahi Ta'ala. Dengan menahan nafsunya terhadap duniawi, itu lama-kelamaan akan diangkat derajatnya oleh Allah pada tahap wilayah. Artinya pada tahap dikasihi oleh Allah Ta'ala. Wilayah Allah yaitu kalau bahasa kita gampangannya menuju makom wali Allah Ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bahwa ketika orang pada makom walinya Allah, kekasihnya Allah, posisinya adalah khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak akan pernah merasakan ketakutan terhadap apa yang menimpanya, walahum yahzanun, dan tidak akan merasa sedih, enggak punya apa-apa, tidak akan merengek-rengek kepada orang lain, karena cukup Allah saja yang diminta, kemudian Allah akan mengutus hambanya untuk mengantarkan rezekinya kepadanya. Wa Humayd at-Tawil min Waraqil Ajali qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir faqala yaqulu ibnu adam mali wa hal laka min malikin illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa abqaita. Nah, ini benar hadis ini. Hadis ini sahih, rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ahmad. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat At-Takatsur ayat 1 dan 2 kepada para sahabatnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Celakalah bagi siapa saja yang bermegah-megah kepada dunia. Hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah terhadap dunia itu tidak akan puas sampai engkau akan masuk ke dalam kuburan. Maka yaqul ibnu Adam, seorang manusia, anak Adam akan berkata, ini adalah hartaku, ini adalah hartaku. Wa hal laka min malikin illa ma akalta fa afnaita. Kemudian Rasulullah bersabda, tidak ada yang akan menjadi milik kita nanti kecuali 3 hal. Yang pertama, apa yang sudah kita makan, yang sudah masuk ke dalam perut kita ini, fa'afnaita, yang sudah masuk, apa yang kita makan masuk ke perut, itulah namanya rezeki kita. Aw labista fa'ablaita, atau pakaian yang sudah kita pakai sampai dedel duel, sampai rusak, itu namanya rezeki kita.
au tasaddaqta fa abqaita. Kemudian sesuatu yang sudah kita keluarkan, kita sedekahkan, fa abqaita, maka sesuatu yang kita sedekahkan itu nanti yang akan menjadi hak milik kita nanti di akhirat, kita unduh di akhirat. Itu sejatinya yang menjadi milik kita. Jadi kadang-kadang kita ada makanan banyak di rumah, tiba-tiba ada orang yang minta-minta, kita kasihkan, berarti makanan tersebut ternyata bukan rezeki kita, hanya rezeki lewat dikasihkan kepada orang yang minta-minta itu. Jadi kalau kita memahami sederhana seperti ini, maka insya Allah kita tidak akan kemurungsung, kalau orang Jawa bilang kemurungsung terhadap harta benda. Ya sudah, apa yang kita bisa makan sekarang ini berarti rezeki kita. Yang belum nyampe ke kita berarti belum tentu itu rezeki kita. Uang kita di bank belum tentu itu semuanya rezeki kita. Tapi kalau kita sudah merupakan makanan kemudian kita makan, itulah sejatinya rezeki kita. Sehingga kita diajarkan oleh Rasulullah untuk tidak bakhil, kikir, tetapi perhatian terhadap sesama. Au tasaddaqta fa abqaita. Kita disuruh bersedekah yang nantinya pahalanya itulah sejatinya milik kita. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, maktubun fit Taurat 5 ahrufin al-ghaliyatu fil qana'ah was-salamatu fil uzlah wal khuriyatu fi rafdi syahawat wal mahabbatu fi tarkir raghbah wat tamattu' fi ayyamin tawilah bil sabri fi ayyamin qalilah. Menurut Hasan Al-Basri, tertulis di kitab Taurat ada 5 pesan. Al-ghaniyatu fil qana'ah. Sejatinya orang kaya itu adalah orang yang qana'ah, menerima apa adanya. Nah ini masuk nih. Jadi orang kaya menurut Hasan Al-Basri yang mengutip dari kitab Taurat, kaya itu bukan kemudian kaya harta benda yang kaya, tetapi tidak qanaah. Nah, yang bagusnya hartanya banyak tapi qanaah, itu yang luar biasa. Kalau kita tidak dititipin oleh harta yang banyak oleh Allah, maka cukup kita qanaah, menerima ridho apa yang Allah berikan terhadap kita ini. Wassalamatu fil uzlah. Dan keselamatan itu adalah pada kesendirian. Nah, tapi sekarang ini nggak mungkin orang bisa sendiri. Badannya mungkin satu, mau tidur sendiri, tapi ternyata punya teman, HP-nya udah canggih, sehingga mau macam-macam lihat HP dan nggak mau macam-macam, yaitu namanya bukan kesendirian. Sehingga komentar yang macam-macam di Facebook, di mana, di WhatsApp dan sebagainya, itu bukan kesendirian. Keselamatan itu ada pada kesendirian adalah ya benar-benar kita menyendiri, iktikaf di masjid, kemudian kita berzikir kepada Allah Ta'ala, beribadah sekuat-kuat tenaga sekuat kita, itulah yang namanya selamat nantinya kita. Wal khuriyatu fi radhi syahwat. Yang namanya merdeka itu adalah ketika kita mampu memegang syahwat kita, menahan hawa nafsu kita. Wal mahabbatu fi tarkir raghbah. Dan kecintaan kita, namanya mahabbah, kecintaan kepada Allah Ta'ala, itu adalah dalam meninggalkan senangnya terhadap duniawi. Wat tamattu' fi ayyamin tawilah bis sabri fi ayyamin qalilah.
dan kesenangan yang semu itu bisa dilawan dengan bersabar untuk menerima sesuatu yang sedikit. Jadi apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita, kita dikasih yang sedikit, itulah yang harus kita sabar dalam menerimanya. Hadirin jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah yang bisa kami sampaikan, bahwa sesungguhnya sholahu awali hadhil ummah bizuhdi wal yakin, bahwa dulu umat itu, kebaikan umat saat itu adalah dengan zuhud terhadap dunia dan keimanan, keyakinan yang mantap kepada Allah Ta'ala. Rusaknya umat sekarang karena bil bukhli wal amal, penuh dengan kekikiran dan al amal, angan-angannya terhadap dunia itu terlalu tinggi, cinta dunia wa karahiyatul maut. Itu sudah terbukti saat itu ketika kita digembarkan dengan isu kemarin tahun 2020, isu corona, semuanya pada tiarap, semua kiai-kiainya tiarap, ditakut-takuti nanti kena gini mati. Yang dulunya cita-cita seluruh umat muslim bisa sujud, bisa meninggal di masjid dengan sujud, tapi karena sudah hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta terhadap dunia sudah terlalu, sehingga ujung-ujungnya adalah takut mati. Orang meninggal keadaan sujud di masjid sudah tidak mau lagi, ketakutan, wah nanti kena corona dan sebagainya. Itu adalah bukti yang nyata bahwa kecintaan terhadap dunia akan menghilangkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Dulu kita salah melangkah, ya mudah-mudahan ke depan kalau ada sesuatu yang terjadi lagi, kita harus yakin bahwa tidak akan terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Demikian, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.